Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin ingatkan agar kalian tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni 3M. Yang pertama adalah memakai masker dengan benar, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sifat dan perubahan materi. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu yang lama dalam pengamatannya. Perubahan-perubahan benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang perubahan materi, terlebih dahulu kita akan membahas tentang sifat-sifat materi. Ini sangat penting untuk diketahui agar nanti kita bisa membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Baik, untuk sifat dan perubahan materi itu terbagi atas dua jenis, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Silahkan diperhatikan layarnya. Sifat-sifat benda terbagi atas sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan penampakan atau keadaan fisik zat tersebut. Sementara sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia yang terjadi pada zat tersebut. Adapun perbedaan sifat fisika dan sifat kimia, kalau sifat fisika itu bisa dilihat dari wujud zatnya, kemudian warnanya, kelarutannya, dan daya hantar listriknya. Sementara sifat kimia itu biasanya mereka mudah terbakar, busuk dan asam, berkarat, dan mudah meledak. Adapun perubahan materi bisa melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Beberapa contoh peristiwa yang termasuk ke dalam perubahan fisika antara lain membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan sifat asalnya. Beberapa contoh peristiwa perubahan kimia yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya besi yang berkarat, kayu menjadi lapuk, makanan dan minuman yang menjadi basi, daging yang membusuk, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan simpulkan perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Pada perubahan fisika, perubahan yang terjadi tidak membentuk zat baru. Zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula, dan perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja tanpa mengubah sifat dan struktur zatnya. Sementara perubahan kimia, perubahan yang terjadi dapat membentuk zat baru. Zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula, dan terjadi perubahan pada sifat dan struktur zat. Baik, itulah tadi pembahasan tentang sifat dan perubahan materi, baik itu perubahan fisika maupun perubahan kimia. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi sifat dan perubahan materi dengan benar. Kemudian kalian bisa mengenali contoh benda-benda yang mengalami perubahan materi dan mengalami perubahan fisika di lingkungan sekitar kita. Demikian pembahasan kita hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.